Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Mutiara dengan NIM 2120315 akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Penerapan Game Interaktif Aplikasi Kahoot untuk meningkatkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar siswa di SMP Islam Pekalongan, dengan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Mutamam MED. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kehidupan manusia zaman sekarang. Hampir semua kalangan masyarakat mencari informasi melalui internet. Internet dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran karena banyak informasi terkini yang dapat kita peroleh. Kahoot merupakan salah satu aplikasi online berupa game yang disajikan dalam bentuk kuis. Kahoot bersifat interaktif karena sifat interaktif inilah yang menjadikan Kahoot dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah. Kahoot memiliki beberapa fitur yang dapat menunjang pembelajaran, seperti bisa memuat teks, audio, foto, video, maupun grafis komputer. Mengenai pemahaman konsep merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh guru dalam pembelajaran. Guru bertugas memandu siswa untuk mencapai pemahaman konsep yang diinginkan. Pemahaman konsep perilaku terpuji juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang bermakna. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang mengembangkan pengetahuan agama dalam bermasyarakat. Salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran pendidikan agama Islam yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perilaku terpuji ini terbagi menjadi 4, yaitu tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Strategi Pemberian Tugas Praktikum dalam Pembelajaran PAI untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Barebo yang membahas tentang pendidikan agama Islam dan minat belajar, yaitu penelitian dari Andi Muhammad Yunus menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Barebo masih banyak yang belum memenuhi harapan. Misalnya, kalau guru memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik, tentu yang diinginkan adalah peserta didik tidak hanya mengerti tetapi juga dapat melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam, baik yang bersifat pokok untuk dirinya sendiri maupun yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, mengenai minat belajar, anak itu tergantung pada perhatian dan keinginan anak itu sendiri, yang berarti tidak ada faktor dari luar untuk menumbuhkan minat anak tersebut. Tak jarang para siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam merasa bosan, jenuh, dan suntuk, sehingga kurangnya hasil pemahaman konsep. Minat belajar siswa pun tergolong rendah pada pembelajaran pendidikan agama Islam, dikarenakan suasana kelas yang membosankan dan kurangnya gairah pada siswa. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran, diharapkan dapat tercipta suasana belajar yang menarik, menyenangkan, dan tidak monoton, sehingga dapat meningkatkan pemahaman materi dan minat belajar pada siswa. Berdasarkan masalah yang telah saya paparkan, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Game Interaktif Aplikasi Kahoot untuk meningkatkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar siswa di SMP Islam Pekalongan. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah model pembelajaran game interaktif aplikasi Kahoot dapat meningkatkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar PAI pada siswa? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah apakah terdapat perbedaan model pembelajaran game interaktif aplikasi Kahoot dapat meningkatkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar PAI pada siswa.
Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi sekolah, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kedua, bagi guru, pada penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif metode maupun strategi yang digunakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa, diharapkan dapat mengatasi kejenuhan serta meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa. Yang terakhir, bagi peneliti, memberikan pengalaman yang lebih kreatif dan inovatif, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Kahoot saat mengajar agar siswa tidak bosan dan mudah memahami materi yang disampaikan. Orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpubliskan atau belum terpubliskan. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu yang pertama, penelitian Rafika Andri tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi Kahoot pada pembelajaran fisika. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sama-sama menggunakan aplikasi Kahoot dan sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjek yang diteliti adalah pada penelitian sebelumnya yang menjadi subjek penelitian yaitu seorang mahasiswa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan subjek anak SMP, dan penelitian sebelumnya pada pembelajaran fisika, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pembelajaran PAI. Yang kedua, penelitian Irwan Zaki Farid Lutfi Atriwaldi tahun 2019 dengan judul Efektivitas Penggunaan Kahoot untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sama-sama menggunakan aplikasi Kahoot, sama-sama meneliti minat belajar siswa, dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjek yang diteliti adalah pada penelitian sebelumnya yang menjadi subjek penelitian adalah seorang mahasiswa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan subjek anak SMP, dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di Universitas Negeri Padang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di SMP Islam Pekalongan. Pada penelitian yang ketiga, penelitian Andi Muhammad Yunus tahun 2020 dengan judul Strategi Pemberian Tugas Praktikum dalam Pembelajaran PAI untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 1 Barebo. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjek yang diteliti adalah sama-sama siswa tingkat SMP, dan teori yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang pendidikan agama Islam dan minat belajar siswa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sebelumnya adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini jenis dan metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen pendekatan kuantitatif. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah strategi pemberian tugas praktikum, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah penerapan game interaktif aplikasi Kahoot, dan lokasi dalam penelitian sebelumnya di SMP Negeri 1 Barebo, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di SMP Islam Pekalongan. Kajian teori. Yang pertama, tentang pengertian game. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Biasanya permainan dilakukan dengan tidak serius atau dengan tujuan menghibur. Beberapa definisi dari game menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Clark C. Up,
Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu atau misalnya dibatasi oleh peraturan. Yang kedua, menurut David Parlett, game adalah sesuatu yang memiliki akhir dan cara pencapaiannya. Artinya ada tujuan, hasil, dan peraturan untuk mencapai keduanya. Yang ketiga, menurut Agustinus Nilwan dalam bukunya Pemrograman Animasi dan Game Profesional. Game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Jika ingin mendalami penggunaan animasi, harus memahami pembuatan game. Atau jika ingin membuat game, maka harus memahami teknik dan metode animasi karena keduanya saling terkait. Yang keempat, game atau permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan menyegarkan. Menurut Dawang Muchtar. Dan yang kelima, menurut Cathy Salen dan Eric Zimmerman, sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana yang terlibat dalam konflik buatan ditentukan oleh aturan yang menghasilkan hasil yang mengalahkan pemain. Yang kedua, pengertian game interaktif. Game interaktif merupakan kegiatan atau permainan kreatif yang berkaitan dengan penciptaan, produksi, distribusi, permainan atau game komputer dan video yang merupakan hiburan, ketangkasan, dan pendidikan interaktif. Kelompok game interaktif tidak hanya hiburan tetapi juga sebagai alat pembelajaran atau pendidikan. Game interaktif diartikan dengan permainan yang memiliki ciri-ciri yang pertama, berbasis elektronik baik dalam bentuk perangkat lunak pada komputer, online maupun stand online, konsol, misalnya PlayStation, Xbox, Nintendo, dan lain-lain, ponsel dan telepon genggam, serta arcade. Yang kedua, bersifat menyenangkan atau fun, serta memiliki unsur perlombaan atau competition. Yang ketiga, memberikan feedback atau interaksi kepada pemain, baik antara pemain atau pemain dengan alat atau device. Yang keempat, memiliki tujuan atau dapat membawa satu atau lebih konten atau muatan. Pesan yang disampaikan bervariasi, misalnya unsur edukasi, entertainment, promosi produk, sampai kepada pesan yang destruktif. Yang ketiga, tentang aplikasi Kahoot dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, definisi dan manfaat aplikasi Kahoot. Konstruksi pembelajaran yang baik adalah apabila pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan level persepsi dan perspektif siswa, sehingga polanya akan mudah direspon karena sesuai dengan keadaan dan harapan yang diinginkan oleh siswa. Era evaluasi industri 4.0, penggunaan smartphone atau instrumen teknologi berbasis jaringan menjadi bagian dari revolusi yang mempengaruhi aspek-aspek kultur kehidupan hampir pada semua aspek, termasuk pendidikan. Aplikasi Kahoot sebagai salah satu aplikasi yang muncul di era revolusi industri 4.0 adalah bagian dari respon atas perkembangan zaman yang serba praktis berbasis teknologi, namun memberi implikasi positif karena kehadirannya dapat digunakan dalam proses pembentukan desain pembelajaran konstruktif. Menurut Sumarno, aplikasi Kahoot merupakan aplikasi online di mana kuis dapat dikembangkan dan disajikan dalam format permainan. Poin diberikan untuk jawaban benar dan peserta didik yang berpartisipasi akan segera melihat hasil tanggapan mereka.
Menurut Zaki, Farid Lutfi, dan Ariel Waldi, aplikasi Kahoot merupakan permainan online yang dikembangkan untuk menjawab segala tantangan dalam proses belajar. Karena Kahoot merupakan sebuah laman daring yang edukatif karena menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Aplikasi Kahoot diimplementasikan berbasis game sehingga memberi banyak manfaat yang sifatnya konstruktif, serta berimplikasi terhadap perubahan persepsi anak mengenai suatu pembelajaran, sehingga menjadi menarik dan menyenangkan. Terdapat beberapa manfaat dari implementasi aplikasi Kahoot, yaitu yang digambarkan oleh Yoga Mar Muhammad, yaitu yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif, di mana terdapat unsur kecerdasan buatan pada media tersebut. Yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih produktif dan kreatif. Yang kedua, mengenai langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot sebagai aplikasi pendukung dalam proses pembelajaran, khususnya pada aspek evaluasi pembelajaran. Menurut laman web yang diinisiasi oleh Johan Brand, Jimmy Brock, dan Morten Versvik pada sebuah joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013 dan dirilis secara publik pada September 2013. Desain utama aplikasi ini adalah permainan secara kelompok atau group games, walaupun aplikasi ini juga dapat dimainkan secara individual. Terdapat dua alamat web, yaitu yang pertama menggunakan web kahoot.com untuk pengajar atau guru, dan untuk peserta didik bisa menggunakan web kahoot.it. Bahkan saat ini sudah ada aplikasi berbasis smartphone yang dapat dengan mudah diunduh dari Play Store atau laman unduhan aplikasi lain yang tampilan dan prosesnya jauh lebih simpel dan menarik. Aplikasi Kahoot mengembangkan fitur-fitur berbentuk kuis online, survei, diskusi, dan campuran, di mana untuk memainkannya memiliki cara yang bervariatif. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet, komputer, infokus, dan telepon pintar sebagai instrumennya. Yang keempat yaitu mengenai pemahaman konsep perilaku terpuji. Di dalam pendidikan agama Islam, termasuk perilaku terpuji, yang terpenting bagi siswa ialah pemahaman konsep. Pemahaman konsep atau conceptual understanding adalah yang berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti, serta mampu mengaplikasikan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Islam dengan akidah dan syariatnya merupakan aturan sekaligus jalan hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran agama Islam ada yang dinamakan perilaku terpuji, perilaku yang diridhoi dengan cara mendekatkan diri dan mematuhi perintahnya. Perilaku yang harus diteladani dari Nabi Muhammad SAW dalam urusan duniawi ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada tawaduk. Tawaduk artinya sifat rendah hati, tidak takabur atau sombong atau angkuh atas kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Beberapa contoh dari tawaduk yaitu yang pertama, senantiasa bersikap sabar di dalam pergaulan. Yang kedua, tidak suka menonjolkan diri atau takabur. Yang ketiga, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, ada taat. Taat artinya patuh, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga diharuskan taat kepada para rasul dan ulil amri atau para pemimpin. Beberapa contoh dari taat yaitu yang pertama, senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Yang ketiga, senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, ada qanaah. Menurut bahasa, qanaah artinya merasa puas, rela. Sedangkan menurut istilah, qanaah artinya sikap merasa cukup apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beberapa contoh dari sikap qanaah yaitu yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, hidup sederhana dan mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak putus asa atau cemas dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ada sikap terpuji sabar. Sabar artinya mampu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau disukai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perbuatan sabar yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi penderitaan atau musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam menahan hawa nafsu. Yang kelima, yaitu tentang minat belajar. A. Pengertian minat belajar. Minat belajar ialah dorongan batin yang timbul dari siswa untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Minat belajar muncul saat siswa mempunyai kemauan meraih nilai terbaik atau ingin memenangkan persaingan dalam belajar. Minat belajar juga bisa dibangun dengan menetapkan cita-cita yang tinggi dan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang B. Aspek-aspek minat belajar. Elizabeth B. Hurlock dalam Resa Arsita Sri mengatakan bahwa minat ialah hasil dari pengalaman atau proses belajar. Ia mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif. Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang dalam bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif didasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan. Yang kedua ada aspek afektif. Aspek afektif ini konsep yang membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menumbuhkan minat. Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotivasi tindakan seseorang. Kerangka penelitian. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang telah diamati dari teori yang telah diekspresikan. Berdasarkan teori-teori yang telah diekspresikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan variabel tersebut. Selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Yaitu kerangka penelitian yang pertama terdapat materi pembelajaran, terus proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan eksperimen 1, yaitu pembelajaran dengan menggunakan game interaktif aplikasi Kahoot, dan kelas kontrol dengan pembelajaran dilakukan dengan sistem konvensional. Yang dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 1 yang menghasilkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar siswa, kemudian ternyata terdapat peningkatan pembelajaran terhadap game interaktif aplikasi Kahoot kepada pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar siswa kelas 7 SMP Islam Pekalongan. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilalui dalam suatu penelitian untuk menghasilkan yang diinginkan agar tercapai. Metode penelitian ini meliputi yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang kedua, ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Metode ini diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan guna mencari pengaruh pada perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Yang ketiga, ada sumber data.
Sumber data adalah subjek di mana data itu dapat diperoleh. Pada penelitian yang menjadi subjek ialah uji T. Pada penelitian ini, responden dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama sebagai eksperimen akan diberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan game interaktif aplikasi Kahoot, sedangkan kelompok kontrol akan diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, dengan menggunakan angket. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam pertanyaan ini menerapkan angket tertutup atau terstruktur, yakni jawaban dari setiap pertanyaan sudah disiapkan sehingga responden tinggal memilih. Skala sikap yang dipakai dalam angket ini adalah model Likert dengan menggunakan skala deskriptif berupa jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, menggunakan tes. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar pada aspek pemahaman konsep perilaku terpuji siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tes akan diberikan dalam bentuk soal, uraian, atau esai. Hasil tes siswa akan diberi skor sesuai dengan kriteria penilaian. Penilaian penulis menggunakan rumus transformasi nilai. Yang ketiga, dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekolah, daftar nama-nama siswa kelas 7 SMP Islam Pekalongan, serta nilai ulangan harian sebelum. 5. Tentang teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji kenormalan yang digunakan ialah uji Lilliefors. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah uji Bartlett. 3. Ada uji hipotesis. Hipotesis digunakan menggunakan uji T. Yang keempat ada normalitas gain atau N-gain. Gain ialah selisih nilai post-test dan pre-test. Subjudul atau temuan 1. Hasil analisis data tes awal atau pre-test menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman konsep perilaku terpuji siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki pemahaman konsep perilaku terpuji tidak jauh berbeda. Itu karena disebabkan kelas kontrol maupun kelas eksperimen belum mempelajari materi hal lain yang menyebabkan pemahaman konsep perilaku terpuji siswa sama baik di kelas eksperimen dan kelas kontrol masih dengan metode pembelajaran yang sama dari guru PAI yang mengajar. Subjudul atau temuan kedua. Hasil analisis data tes akhir atau post-test menentukan bahwa ada perbedaan pemahaman konsep perilaku terpuji siswa yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan game interaktif aplikasi Kahoot dibanding dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan di kelas eksperimen yang proses pembelajaran menggunakan Kahoot membuat siswa lebih aktif dan senang karena siswa dituntut untuk aktif. Alasan lainnya adalah di mana kelas eksperimen lebih mudah mengerjakan soal dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kesimpulan, dapat perbedaan atau pengaruh game interaktif aplikasi Kahoot untuk meningkatkan pemahaman konsep perilaku terpuji dan minat belajar siswa SMP Islam Pekalongan. Penerapan game interaktif aplikasi Kahoot lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep perilaku terpuji dan siswa lebih berminat dalam mengerjakan soal dengan menggunakan game interaktif aplikasi Kahoot daripada mengerjakan soal menggunakan buku. Saran. Yang pertama,
Guru hendaknya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Yang kedua, guru diharapkan lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Yang ketiga, siswa sebaiknya tidak perlu merasa ragu dan takut untuk mencoba menuangkan ide-ide kreatif. Yang keempat, siswa harus lebih aktif lagi dan menumbuhkan sikap positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.